Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Deviananda Putri dengan NIM 12170100026 dari kelas Matematika 21A, jurusan Matematika, dan tanggal pengambilan video 11 Juli dengan bertempat di Bandung. Baik, langsung saja kita lanjut ke materi. Nah, yang pertama yaitu ada pengantar. Nah, di sini di dalam materi yang akan saya sampaikan ada beberapa materi dari bab mengenai ruang vektor, yaitu ada definisi dan contoh, lalu ada subspace, ada linear independent, ada basis dan dimensi, ada perubahan basis, dan juga ada ruang baris dan ruang kolom. Nah, langsung saja yang pertama, di dalam ruang vektor kita tentunya harus mengetahui apa itu definisi vektor. Nah, yang pertama itu, apa itu vektor? Jadi, vektor adalah besaran yang mempunyai arah dan juga mempunyai inisial poin, atau bisa kita sebut dengan titik awal, dan terminal poin dengan titik akhir. Sedangkan skalar sering kita sebut dengan bilangan real. Nah, vektor yang mempunyai panjang dan juga arah yang sama disebut ekuivalen atau vektor yang ekuivalen. Sedangkan vektor yang titik awal dan titik akhirnya memiliki panjang sebesar 0, maka vektor tersebut akan disebut dengan zero vektor atau vektor 0. Dan vektor 0 ini tidak mempunyai arah. Nah, langsung masuk ke dalam definisi dan contoh. Dari sumber yang saya dapat. Nah, definisi dari ruang vektor yaitu sebuah himpunan dapat kita katakan sebagai ruang vektor apabila himpunan V memenuhi 8 aksioma, yaitu yang pertama, X ditambah Y sama dengan Y ditambah X untuk setiap X dan Y di dalam vektor V. Lalu yang kedua, X ditambah Y ditambah Z ini akan sama dengan X ditambah dalam kurung Y ditambah Z untuk setiap X, Y, Z di V. Lalu yang ketiga, terdapat elemen 0 di V, sehingga X ditambah 0 sama dengan X untuk setiap X di dalam anggota V. Lalu yang keempat, untuk setiap X anggota V terdapat elemen negatif X di V sehingga X ditambah min X sama dengan 0. Lalu yang selanjutnya yaitu alfa dikali X ditambah Y akan sama dengan alfa X ditambah alfa Y untuk setiap skalar alfa dan setiap X dan Y di V. Lalu alfa ditambah beta dikali X akan sama dengan alfa X ditambah beta X untuk setiap skalar alfa dan beta dan setiap X anggota V. Lalu yang ketujuh ada alfa beta dikali X, ini akan sama hasilnya dengan
alfa dikali bx. Alfa dikali beta x untuk setiap skalar alfa dan beta dan setiap x anggota V. Dan yang terakhir ada 1x, 1 dikali x untuk setiap x anggota V. Nah, untuk poin 1 sampai poin keempat ini berlaku untuk penjumlahan. Sedangkan poin yang kelima sampai yang ke-8 ini yaitu perkalian. Nah, di sini kita punya teorema 311. Teorema ini mengatakan bahwa jika V adalah ruang vektor dan X adalah sembarang elemen dari V, maka 0 dikali X sama dengan 0, X ditambah Y sama dengan 0 yang berakibat Y sama dengan min X. Lalu yang ketiga, min 1 dikali X sama dengan min X. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal pembuktian. Kita mempunyai bilangan R, bilangan real. Ini adalah ruang vektor terhadap operasi penjumlahan dan perkalian skalar alfa. Yang pertama, apakah penjumlahan R bersifat tertutup? Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sifat tertutup itu seperti apa. Jadi, misalkan kita punya suatu himpunan yang dijumlahkan atau dikalikan, maka hasil dari penjumlahan dan perkalian itu masih di dalam anggota himpunan tersebut. Contohnya 1 ditambah 2 sama dengan 3. 1 ditambah 2 ini, 1 dan 2 adalah bilangan real. Nah, 3 juga termasuk ke dalam himpunan bilangan real, maka penjumlahan yang tadi saya sebutkan itu termasuk ke dalam bersifat tertutup. Nah, yang pertama, apakah penjumlahan R bersifat tertutup? Nah, di sini ada sebentar. Nah, di sini ada untuk semua anggota A dan B berada pada anggota bilangan real. Nah, maka A ditambah B adalah anggota bilangan real karena semua A dan B ini disebutkan bahwa adalah elemen dari bilangan real. Lalu yang kedua, apakah perkalian X dikalikan alfa bersifat tertutup? Di sini kita mempunyai semua A adalah anggota R dan alfa juga anggota R. Jika kita mengalihkan alfa dengan A, maka akan termasuk ke dalam anggota bilangan real juga. Maka perkalian X dan alfa ini bersifat tertutup. Lalu kita langsung masuk ke contoh soal yang pembuktian dengan menggunakan 8 aksioma yang di sini. Nah, A, B adalah anggota bilangan real. Nah, yang pertama ini kan aksioma yang pertama yaitu X ditambah Y sama dengan Y ditambah X. Sedangkan di sini A ditambah B sama dengan B ditambah A. Dan terlihat di sini sudah dibuktikan sama dengan aksioma yang di sebelah kiri. Maka yang pertama, pembuktian yang pertama ini terbukti. Lalu yang kedua, kita mempunyai A, B, C anggota dari R. Kita lakukan pembuktian dengan sifat asosiatif. A ditambah B ditambah C, ini akan sama dengan A ditambah B ditambah C. Lihat sama dengan ini kan? Sama, maka yang poin kedua ini terbukti. Lalu yang ketiga, unsur 0. Apakah 0 ini masuk ke dalam bilangan real? Ya kan, 0 masuk ke dalam bilangan real, maka poin yang ketiga ini terbukti. Lalu poin yang keempat, kita mempunyai A, anggota bilangan real,
negatif A juga anggota bilangan real. Maka kita akan jumlahkan A ditambah negatif A sama dengan 0. Kita hilangkan kurungnya. Negatif A ditambah A sama dengan 0. Dan kita lihat dari aksioma yang keempat, X ditambah min X sama dengan 0. Dan hasilnya sama dengan poin keempat ini. Maka poin keempat ini terbukti. Nah, yang selanjutnya, poin yang kelima, alfa dikali A ditambah B, ini akan sama hasilnya dengan alfa A ditambah alfa B untuk semua A dan B di dalam bilangan real. Lihat ini sama dengan poin yang kelima. Nah, lalu yang keenam bisa kita lihat alfa ditambah beta dikali A. Ini juga hasilnya akan sama dengan alfa A, alfa dikali A ditambah beta dikali A untuk semua anggota A dalam bilangan real. Poin yang keenam ini juga sama dengan poin yang keenam di dalam aksioma. Maka poin yang keenam terbukti. Lalu yang ketujuh ada alfa beta dikali A, ini akan sama dengan alfa dikali beta A. Poin yang ketujuh juga sama dengan aksioma yang ketujuh. Maka poin yang ketujuh, alfa beta dikali A sama dengan alfa dikali beta A, ini terbukti. Dan yang terakhir ada 1 dikali A sama dengan A untuk semua A anggota bilangan real. Dan poin yang ke-8 ini terbukti. Kita langsung masuk ke dalam ruang bagian atau subspace. Apa itu subspace? Jika S adalah subhimpunan tak kosong dari suatu ruang vektor V, maka S dinamakan subspace V. Jika S memenuhi syarat-syarat berikut. Alpha X anggota S jika X anggota S untuk sembarang skalar alpha. Lalu yang kedua, X ditambah Y anggota dari S jika X anggota dari S dan Y juga anggota dari S. Kita langsung masuk ke dalam contoh. Misalkan S adalah suatu himpunan A dengan anggota bilangan real 2 dikali 2. Himpunan S membentuk suatu ruang bagian R 2 kali 2. Karena yang pertama, jika A anggota S, maka A harus berbentuk matriks A dengan poin A, B, min B, dan C, sehingga alfa A sama dengan alfa A, lalu alfa B, min alfa B, dan min alfa C. Karena entry 21 dari alfa A adalah negatif, entry 21 itu baris pertama, kolom kedua. Yang ini, dari entry 12, maka alfa A anggota S. Lalu yang kedua, jika A, B adalah anggota S, maka A dan B harus berbentuk A sama dengan A, B min B sama dengan A adalah matriks A, B min B dan C, dan B adalah matriks dari D, E min E, dan F. Oleh karena itu, jika kita lihat dari syarat-syarat ini, maka A dan B kita jumlahkan. A dan tambah D, A plus D, dan ini juga B tambah E. Ini min B ditambah min E.
lalu C ditambah F. Sehingga bisa kita lihat bahwa matriks A ditambah matriks B adalah anggota dari S. Maka, himpunan S membentuk suatu ruang bagian di R2 kali 2. Kenapa? Karena jika kita lihat dari sini bahwa entry-nya ini sama dengan matriks yang telah kita buktikan dengan syarat-syarat yang tadi. Ini dan ini. Lalu kita masuk ke ruang bagian kernel dari matriks. Dengan definisi himpunan semua penyelesaian dari sistem homogen AX sama dengan 0 membentuk ruang bagian dari Rn. Ruang bagian Na disebut kernel atau ruang 0, atau bisa kita sebut juga dengan null space dari A. Kita masuk ke dalam contoh soal. Misalkan kita mempunyai N dengan A-nya itu A plus BX plus X kuadrat sama dengan matriks A min B dan matriks A min C. Manakah yang merupakan NA jika yang pertama A1 itu 1 ditambah X kuadrat. Lalu yang kedua A2-nya itu sama dengan 1 ditambah 2X plus X kuadrat. Nah, kita langsung substitusi saja nilai A1 yang ini ke dalam soal yang ini. Dan juga ke dalam matriks. Nah, ini. Jadi, 1 ini adalah A, X ini B, lalu X kuadrat ini adalah C. Kita langsung substitusikan, maka NA1 ini N dikali 1 ditambah X tambah X kuadrat, ini sama dengan matriks 1 dikurangi 1, dan juga 1 dikurangi 1 dengan hasil 0 dan 0. Ingat, jadi kernel itu adalah sistem homogen AX sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, lalu yang kedua, kita akan substitusikan A2 ini ke sini. Ya, ke sini. Nah, A-nya itu bernilai 1, maka 1, B-nya bernilai 2, maka dikurangi 2, A-nya bernilai 1, dimasukkan 1, dan C-nya nilainya 1. Maka di dalam matriks ini, 1 dikurangi 2, dan 1 dikurangi 1. Maka hasilnya min 1 dan 0. Nah, di sini A1 merupakan kernel atau ruang 0 karena hasil dari penyelesaian ini menghasilkan 0. Sedangkan A2 ini bukan kernel atau bukan ruang 0 karena tidak sama dengan 0. Lanjut. Lalu ada ruang bagian span dan spanning sets. Definisi yang pertama yaitu, misalkan V1, V2, sampai Vn adalah vektor-vektor dalam suatu ruang vektor V, jumlah vektor-vektor berbentuk alfa 1 dikali V1, tambah alfa 2 dikali V2, sampai dengan alfa n dikali Vn, di mana alfa 1 sampai alfa n adalah skalar-skalar yang disebut suatu kombinasi linear dari V1, V2, sampai Vn. Lalu definisi yang kedua, himpunan semua kombinasi linear ini, nah kombinasi linear ini, dari V1, V2, dan Vn disebut rentang atau span dari V1 sampai Vn. Kita juga mempunyai teorema, di sini dikatakan bahwa jika V1, V2, Vn adalah elemen-elemen dari suatu ruang vektor V, maka rentang V1, V2, Vn adalah sebuah ruang bagian dari V. Lalu, definisi yang ketiga, jika kita mempunyai himpunan V1 sampai Vn, ini disebut dengan himpunan perentang untuk V jika dan hanya jika setiap vektor dalam V dapat ditulis sebagai
sebagai kombinasi linier dari V1, V2, dan sampai Vn. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu kebebasan linier. Dengan definisi yang pertama, yaitu vektor-vektor V1, V2 sampai Vn, ruang vektor V disebut bebas linier atau linearly independent jika C1 V1 ditambah C2 V2 ditambah sampai dengan Cn Vn ini sama dengan 0, yang mengakibatkan semua skalar-skalar C1 sampai Cn harus sama dengan 0. Nah, contoh yang pertama, kita mempunyai vektor-vektor 1, 1, 1, 2, ini adalah bebas linier. Karena jika kita mengalihkan C1 dengan vektor 1, 1, ditambah C2, dikali 1, 2 ini hasilnya akan sama dengan 0, 0. Maka C1 ditambah C2 sama dengan 0, dan C1 ditambah 2C2 sama dengan 0. Dan satu-satunya penyelesaian dari sistem ini adalah C1 sama dengan 0, C2 sama dengan 0. Maka vektor-vektor ini bebas linier atau linearly independent. Karena sesuai dengan definisi, C1 sampai Cn ini harus sama dengan 0. Lalu definisi yang selanjutnya, kita mempunyai vektor-vektor V1, V2 sampai Vn. Ruang vektor V disebut bergantung linier atau linearly independent jika terdapat skalar-skalar C1, C2 sampai Cn yang tidak semuanya 0. Bisa dibedakan, jadi linearly independent itu harus sama dengan 0, sedangkan linearly independent tidak semuanya 0. Lalu masuk ke contoh yang linearly dependent. Kita mempunyai himpunan vektor-vektor S dengan anggota V1, V2, dan V3, di mana V1 ini bernilai 2, min1, 0, dan 3. V2 bernilai 1, 2, 5, dan min1. V3 beranggotakan 7, min1, 5, dan 8. Ini adalah himpunan linearly dependent, karena ketika kita mengalihkan 3 dikali V1, ditambah V2 lalu dikurangi V3, ini akan sama dengan 0. Kita masuk ke materi yang selanjutnya. Kita masuk ke dalam materi basis dan dimensi. Yang pertama, saya akan menjelaskan basis. Jadi, basis adalah himpunan perentang yang elemen-elemen bebas linier dan menjadi blok pembangun dasar untuk keseluruhan ruang vektor yang bersangkutan. Dengan definisi vektor-vektor V1 sampai Vn membentuk basis untuk ruang vektor V jika dan hanya jika yang pertama V1 sampai Vn bebas linier, lalu yang kedua V1 sampai Vn ini merentang vektor V. Kita di sini mempunyai teorema, yaitu jika V1 sampai Vn adalah himpunan yang merentang suatu ruang vektor V, maka himpunan sembarang dari M vektor V, di mana M lebih besar dari N adalah bergantung linier. Dengan catatan, jika M ini lebih besar dari N, maka bergantung linier. Jika M sama dengan N, bersifat merentang dan bebas linier, sedangkan jika N lebih kecil sama dengan M, merentang dan bebas linier. Lalu kita masuk ke dimensi, dengan definisi misalkan V adalah ruang vektor, jika V memiliki basis yang terdiri dari n vektor, maka kita katakan bahwa V memiliki dimensi n. Ruang bagian 0 dari V dikatakan memiliki dimensi 0. Nah, V dikatakan memiliki dimensi hingga jika terdapat himpunan berhingga vektor yang merentang V. Jika tidak demikian halnya, maka kita katakan bahwa V memiliki dimensi tak hingga. Nah, secara singkat atau dalam kata lain, dimensi ini merupakan jumlah dari basis. Kita mempunyai teorema kembali. Jika V adalah ruang vektor dengan dimensi n lebih besar dari 0, maka sembarang himpunan n vektor ini bebas linier dan juga merentang V. Lalu sembarang n vektor yang merentang V adalah bebas linier. Teorema yang selanjutnya, jika V merupakan suatu ruang vektor berdimensi n
lebih besar dari 0, maka yang pertama, tidak ada himpunan dengan jumlah vektor yang lebih kecil dari M dapat menentang V. Lalu yang kedua, semua subhimpunan yang lebih sedikit dari N vektor yang lebih bebas linier dapat diperluas untuk membentuk basis dari V. Dan yang ketiga, sembarang himpunan penentang yang terdiri lebih dari N vektor dapat dikecilkan untuk membentuk basis dari V. Lalu di sini ada juga basis baku. Basis baku ini basis yang mendasari secara keseluruhan karena tampak sederhana dan sering digunakan. Namun, tidak dapat digunakan untuk berbagai masalah aplikasi. Pada umumnya, basis baku untuk Rn adalah himpunan dengan anggotakan E1, E2, sampai En. Nah, ini contoh basis baku dengan R2, himpunannya E1 dan E2, dengan anggota 0,1 atau 1,0. Lalu, R3, E1 dengan anggota E1, E2, E3 dengan anggota 0,01, 0,10 atau 1,00. Nah, basis yang mendasari secara keseluruhan, karena tampak sederhana dan paling sering digunakan ini kan disebut basis baku. Nah, contoh basis bakunya yang ini. Nah, langsung ke contoh soal. Tunjukkan bahwa vektor 1, 2, 3, min 2, 1, 0, 1, 0, 1 adalah basis untuk di R3. Penyelesaiannya, karena dimensi R3 ini sama dengan 3, maka kita hanya perlu menunjukkan bahwa ketiga vektor ini bebas linier. Nah, vektor ini bebas linier. Nah, kita masuk ke dalam perubahan basis atau merubah koordinat dalam R2. Basis baku R2 dengan himpunan anggotanya S1 dan E2, sembarang vektor X apapun dalam R2 dapat ditulis sebagai kombinasi linier dengan persamaan X sama dengan X1, E1 ditambah X2, E2. Misalkan terdapat basis lainnya dengan anggota himpunan YZ untuk R2, maka vektor X yang diketahui dapat ditulis dengan persamaan X sama dengan alpha Y ditambah beta Z. Nah, aplikasi merubah koordinat dalam R2 ini sering digunakan untuk menghitung berapa banyak perpindahan penduduk dalam suatu daerah. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, perubahan basis atau mengganti koordinat. Jika diketahui vektor koordinat C relatif terhadap himpunan U1 dan U2, dan kita ingin mencari vektor koordinat X yang relatif terhadap E1 dan E2, maka kita mempunyai persamaan X sama dengan U dikali C. Namun, jika kita ingin mengetahui vektor koordinat X yang relatif terhadap U1 dan U2, maka persamaannya sama dengan C sama dengan U inverse X. Di sini ada contoh soal, misalkan U1 sama dengan 3,2 transpos, U2 sama dengan 1,1 transpos, dan X sama dengan 7,4 transpos. Nah, carilah koordinat X yang relatif terhadap U1 dan U2. Maka di sini kita akan menggunakan persamaan yang ini. Matriks transisi dari E1, E2 ke U2 adalah inverse dari, nah, ini. U sama dengan U1, U2. Ini, nah, U1-nya, nah, 3, 2, dan 1-1-nya. 1 dan 1. Nah, jadi, C sama dengan U inverse X dengan matriks 1, min 1, min 2, 3, kita kalikan dengan X, 7, 4, sama dengan 3, min 2. Maka vektor koordinat yang diinginkan dan X ini sama dengan 3U1, min 2U2. Lalu,
materi perubahan basis yang selanjutnya, yaitu untuk ruang vektor umum. Nah, definisi yang pertama yaitu misalkan V adalah ruang vektor dan misalkan E sama dengan V1, V2, sampai Vn adalah basis terurut untuk V. Jika V adalah sembarang elemen dari V, maka V dapat ditulis dalam bentuk ini, V sama dengan C1V ditambah C2V ditambah sampai dengan Cn Vn. Di mana C1, C2, sampai Cn ini kita sebut dengan skalar. Lalu, kita juga mempunyai catatan bahwa kunci penyelesaian masalah-masalah kuadrat terkecil adalah dengan pindah ke jenis basis yang khusus yang disebut dengan basis ortonormal. Kita masuk ke dalam materi yang terakhir, yaitu ruang baris dan ruang kolom. Kita mempunyai definisi jika A adalah matriks M dikali N, maka ruang bagian dari R1 dikali N yang direntang oleh vektor-vektor baris dari A disebut ruang baris dari A. Sedangkan ruang bagian dari Rm yang direntang oleh vektor-vektor kolom dari A disebut ruang kolom dari A. Nah, di sini ada contoh. Misalkan kita mempunyai matriks A, 1, 0, 0, 0, 1, dan 0. Ruang baris dari A adalah himpunan ketiga tupel yang berbentuk alfa dikali 1, 0, 0, 1, 0, 0, dan beta kali 0, 1, 0. Nah, jika kita kalikan, alfa dikali 1 ini kan sama dengan alfa. Alfa dikali 0 sama dengan 0, dan alfa dikali 0 sama dengan 0. Lalu yang ini, beta dikali 0 sama dengan 0, beta dikali 1 sama dengan beta, dan beta dikali 0 sama dengan 0. Lalu kita jumlahkan. Alfa 1 tadi alfa ditambah 0, maka hasilnya sama dengan alfa. Lalu 0 ditambah beta, hasilnya sama dengan beta. Dan 0 ditambah 0, hasilnya 0. Lalu ruang kolom dari A adalah himpunan semua vektor yang berbentuk alfa 1 dan 0, berarti yang ini ya, alfa 1 dan 0. Lalu beta 0 dan 1, gamma 0 dan 0. Nah, setelah kita kalikan, lalu dijumlahkan, maka hasilnya yaitu vektor alfa, beta. Jadi, ruang baris dari A adalah ruang bagian berdimensi 2 dari R1 dikali 3 dan ruang kolomnya dari R2. Ini R2, ini R1 kali 3. Kita juga mempunyai teorema, jika dua matriks yang ekivalen, baris memiliki ruang baris yang sama. Kita masuk ke dalam definisi ring. Ring adalah suatu matriks A. Ring dari suatu matriks A adalah dimensi dari ruang baris dari A. Bagaimana cara menentukan ring? Untuk menentukan ring, kita dapat mereduksikan matriks yang bersangkutan menjadi bentuk matriks eselon baris. Baris-baris tak nol dari matriks eselon baris akan membentuk basis untuk ruang barisnya. Contohnya, misalkan A, matriks A dengan nilai ini, dengan mereduksikan A menjadi bentuk eselon baris, maka kita memperoleh matriks U ini. Nah, bisa kita lihat bahwa 1, ini 2, 3 ini, dan 0, 1, 5 membentuk basis untuk ruang baris dari U. Karena U dan A ekivalen baris atau sama, maka matriks memiliki ruang baris yang sama, sehingga rank dari A adalah sebesar 2. Di sini ada sistem linear. AX sama dengan B adalah konsisten jika dan hanya jika B berada dalam ruang kolom dari A. Lalu, ruang kolom ini kita mempunyai teorema, jika A adalah matriks M dikali N, maka dimensi ruang baris dari A sama dengan dimensi ruang kolom dari A. Contohnya, kita akan mencari dimensi ruang bagian dari R4 yang direntang oleh X1 sama dengan 1, 2, 1, 0,
X2 sama dengan 2, 5 min 3 dan 2, X3 sama dengan 2, 4 min 2 dan 0, X4 sama dengan 3, 8 min 5 dan 4. Lalu penyelesaiannya, kita rentang ruang bagian X1, X2, X3, dan 4 ini adalah sama dengan ruang kolom dari matriks. Nah, ini kan, jadi matriks X ini beranggotakan dari ini X1, ini X2, ini X3, ini X4. Bentuk echelon baris dari matriks X ini yaitu ini. Nah, dua kolom pertama, X1 dan X2 akan membentuk basis untuk ruang kolom dari X. Jadi, dimensi rentangnya itu X1, X2, X3, X4 sama dengan 2. Nah, hanya itu materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan pada saat saya menyampaikan materi, karena di sini saya masih dalam proses belajar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.